Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kami firman menyapa gereja HKBP Petojo datang kepada kita semua, dan kita akan belajar bersama-sama menggali firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Sukacita kami ya Tuhan di pagi yang indah ini adalah sukacita yang telah Tuhan wartakan dan telah Tuhan bentangkan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Oleh karena Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga dimampukan menjalani semua ini. Karena kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi pedoman, kekuatan dan sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, negara kita sedang lagi demam-demamnya pertandingan sepak bola. Apalagi kita bangga untuk saat ini. Mengapa? Karena negara kita telah memasuki penyisian kejuaraan Piala Dunia. Ini menjadi sukacita kita di dalam segala pergumulan untuk sebuah pertandingan olahraga. Apa bentuk pergumulan dari para pemain sepak bola? Tentunya mereka siap untuk menggolkan, untuk seorang striker atau pemain-pemain yang bisa menggolkan. Demikian juga mereka juga bisa bertahan. Mereka bisa menyerang, mereka juga bisa bertahan. Tentunya kalau kita lihat dalam pertandingan negara kita ini, lebih banyak kita bertahan dibanding dengan menyerang. Tetapi bukan itu yang menjadi sebuah ujian itu. Justru makna ketika mereka menyerang, ketika mereka bertahan, mereka sedang diuji kesatuan mereka di dalam bertanding. Demikian juga dengan berbagai pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kita mengalami sakit penyakit. Penyakit kita tidak pernah sembuh. Kita mengalami berbagai kekecewaan. Oleh karena apa? Karena nilai anak-anak kita juga mungkin nilai pendidikannya kurang bagus. Kita juga mengalami berbagai kekecewaan. Kenapa? Karena usaha atau pekerjaan kita juga tidak berjalan dengan baik. Inilah yang diingatkan oleh seorang Paulus. Ketika kita bisa melalui berbagai pengalaman-pengalaman iman kita, justru Tuhan menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ketika Tuhan memberikan sebuah pencobaan, Dia juga berjanji akan membawa kita keluar, jalan keluar atas segala pencobaan. Artinya bagaikan tadi seorang pemain sepak bola, ketika ia terus diserang oleh lawan, tentunya sebagai seorang pemain bertahan, sebagai seorang gelandang, sebagai seorang penyerang, tentunya kita menyatukan pertahanan kita supaya apa? Supaya kita tidak memasukkan ataupun kemasukan gol atau bola masuk ke dalam gawang kita. Oleh sebab itu, demikian juga ketika kita juga telah bisa melalui semua itu. Ya, kita ingat bahwa perjalanan hidup kita ini juga ada maknanya. Kita mengalami sakit penyakit, ada tujuan Tuhan dengan sakit penyakit itu. Kita juga mengalami pergumulan, penderitaan, ada juga maksud dan tujuan dari Tuhan itu. Demikian juga kita juga mengalami berbagai persoalan. Tapi yang pasti Tuhan telah berjanji ketika kita mampu melalui semua itu,
Artinya apa? Kita mau menyerahkan semua ujian iman kita itu kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, maknai itu semua dengan iman percaya kita. Jangan terus langsung bersungut-sungut dan mengatakan terlalu kejam Tuhan untuk pergumulan ini. Tetapi biarlah kita bisa senantiasa menapaki semua pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerti apa yang kita alami. Tuhan juga memahami apa yang kita sedang jalani. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar ketika kita menyerahkan semua pergumulan itu, pencobaan itu hanya untuk kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita, dan Tuhan juga yang senantiasa setia untuk kehidupan kita. Selamat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ujian iman itu telah Tuhan kalahkan melalui iman percaya kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami. Terlebih firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa di dalam perjalanan iman kami Tuhan, ujian-ujian iman, pencobaan-pencobaan itu datang oleh karena diri kami. Tetapi Tuhan menyatakan ketika kami melalui semua itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik melebihi dari pemikiran kami. Dan itulah menjadi sukacita kami Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang kami hadapi ini. Ketika kami terbaring di rumah sakit atau di rumah oleh karena sakit penyakit, biarlah Tuhan juga yang melawat hati kami, memberikan semangat, memberikan pengertian kekuatan yang baru, demikian juga memberikan hikmat kepada para medis supaya kami bisa kembali sehat dan kami juga bisa melanjutkan berbagai perjalanan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan usaha kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan banyak kemunduran dalam pekerjaan kami, banyak juga ketidakmajuan dari usaha kami. Kami serahkan ragam kehidupan kami Tuhan melalui pekerjaan dan usaha yang Tuhan titipkan kepada kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bersabar dan kami setia melakukan pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang telah Tuhan titipkan kepada kami. Demikian juga Tuhan dengan perjalanan kami Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami, berikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera-Mu, dan berikan juga berkat yang terindah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja bersama dengan Tuhan.